Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, Sehat? Bu. Menyala. Panas Alhamdulillah. sekali harinya, Bu. Iya, memang. Alhamdulillah. Lagi puasa Eh, juga kan, Bu. Lemas ininya. iya. Jadi, Pak, kita akhirnya bisa ketemu ini, Pak, walaupun di ruang virtual ya kan. Karena kemarin kita udah buat janji istilahnya, kita atur-atur jadwal untuk ketemu, tapi belum bisa. Jadi disinilah mudah-mudahan di virtual ini apa yang mau Bapak sampaikan nanti bisa disampaikan. Iya, Bu. Jadi Pak, eh, apalah yang mengganjal di hati Bapak yang ingin Bapak ungkapkan ke saya? Iya, jadi gini, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam penguasaan kelas, kan gitu, Bu. Kemudian juga dalam hal ya mendidik anak-anak kita ini, siswa-siswi saya ini dengan sebaik-baiknya, begitu. Oh iya, jadi Pak, dari kegiatan coaching kita ini nanti, apa yang Bapak harapkan bisa Bapak dapatkan nanti? Ya, yang jelasnya, Bu, mudah-mudahan harapan saya dengan adanya coaching ini, saya bisa mendapatkan solusi terhadap Iya. masalah, terhadap kegelisahan saya selama ini yang senantiasa saya hadapi sehari-hari ketika berada di Mm-mm. dalam kelas saya, begitu, Bu. Mudah-mudahan coaching inilah sebagai obat daripada solusi ataupun masalah tersebut, begitu, Bu. Oh iya, baik kalau gitu Pak. Kemudian Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak ada kendala gitu ya kan. Nah, kalau boleh saya tahu, kita bisa sharing-sharing di sini kan. Apa kendala Bapak yang Bapak hadapi rupanya saat ini? Iya, jadi begini, Bu. Saya Mm-mm. memiliki siswa kan itu, Bu. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas 5. Ya, Mm-mm. sebagaimana hasil rapat kemarin waktu akhir semester, ya kami sudah menentukan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya mengenai pembagian tugas dan saya diserahi tugas tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 5 kan begitu, Bu. Nah, Oh kelas iya. 5 ini jumlah siswanya itu ada sebanyak 40 orang di mana Heeh. terdiri dari 15 orang laki-laki dan 25 orang perempuan kan begitu, Bu. Banyak juga ya Pak ya. Iya, pahami betul, Bu. Padat kelasnya. Kelas apalah, kelas gemuk namanya, Bu, ya. Nah, Iya. kemudian dari beberapa hari ini baru 2 hari sih masuk sekolah. Cuman memang sebelum masuk sekolah ini pun kawan-kawan guru kelas 4 lah kan gitu, juga sudah ya mewanti-wanti pada saya. Nah, karena apa? Mm-mm. Kemarin waktu kita rapat kenaikan kelas, ada juga memang 3 orang siswa yang Iya. belum lancar membaca gitu. Nah, akhirnya Hmm. setelah kita musyawarah, yang satu orang tadi nggak terselamatkan, ditinggalkanlah yang satu orang. Oh, Yang heeh. 2 orang ini naik kelas, berarti kan naik Mm-mm. kelas 5. Nah, itu kan kelas Iya. saya. Sedikit Iya banyaknya Pak. dari yang dituturkan oleh guru kelas 4 tadi, saya paham Mm. ternyata ada 2 orang yang masih kendala dalam membaca. Dan begitu semalam ketika pertama masuk sekolah, langsung saya Mm. cari tahu, saya panggil anaknya, ya ternyata anaknya kalau dari fisiknya ya normal saja begitu, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau saya tanya hitungan, dia tahu. Cuman ketika membaca, memang kendalanya di situ memang, Bu. Nah, jadi agak pusing juga saya ini memikirkannya, Bu. Karena udah kelas 5 kan, kalau lagi kita masih mengajari membaca, mengeja seperti itu kan gimana dengan yang 38 orang yang lain, kan itu, Bu, jadi pikiran kita. Nah, itu masalahnya, Bu. Bapak katakan tadi ya kan, Iya, Bu. ada beberapa siswa yang ada kendalanya, salah satunya dia tadi nggak bisa baca gitu, dia Iya, kesulitan Bu. membaca. Jadi menurut Bapak, target apa yang mau Bapak harapkan dari anak-anak tadi ini gitu? Halo, Bu. Suara saya jelas, Bu, ya? Putus-putus Pusat, Pak memang. putus, Bu, ya? Oh, mungkin biasalah, Bu, jaringan ini. Nah, ini udah lancar nih kayaknya. Udah Ah, jelas, Bu, ya?
Sudah. Saya maklumi karena kita virtual ya kan, jadi begini Iya, Bu. dia. Nah, Nah, jadi insya Allah ini nggak ada kendala. ya targetnya tadi Bu, ya kan? Hmm? Ya, karena memang sudah terjadi seperti itu, ya mau tidak mau, saya juga harus memikirkan nggak mungkin anak yang dua ini kita tinggalkan begitu saja. Artinya tidak kita ajari, Ya. tidak kita didik. Sementara Hmm. itu kan memang hak mereka dan kewajiban Hmm. kita sebagai guru kan itu, Bu. Maka dari itu saya sudah pasang target begitu, Bu. Ya, Hah? mudah-mudahan target ini memang saya upayakan ujian mid semester ya, berarti sekitar bulan September ini ya Ya. anak-anak ini sudah bisa membaca begitu. Itulah target Oh yang iya. ingin saya capai begitu, Bu. Nah, kepada kedua anak ini 3 bulan dari hari ini ya, artinya ketika sebelum ujian mid semester mereka ini sudah bisa membaca gitu, Bu. Nah, itu Bu targetnya. Iya. Jadi Pak, sekiranya gitu. Itu kan tadi target Bapak. Kalau kita ada target berarti kita harus ada upayanya gitu ya kan. Nah, Iya, jadi Bu. sekarang apa yang jadi upaya Bapak supaya target Bapak itu tadi bisa terwujud gitu dia? Jadi Ya, targetnya jadi itu supaya tercapai apa yang kira-kira mau Bapak upayakan? oh begitu Bu ya. Jadi memang ya kita kan sudah lama Bu jadi guru. Saya sendiri sudah sejak tahun 2006 jadi guru kan itu. Iya, Berarti udah heeh. hampir ya udah lama lah kan itu. Iya. Udah hampir 18 tahun kan itu. Jadi memang bukan sekali ini aja kita jumpa murid seperti ini gitu Bu. Ya berulang sih Mhm. sering sih. Kadang udah kelas 6 masih juga membaca masih terbata-bata. Jadi memang saya tetap menjalankan program saya Bu. Ketika menghadapi masalah, ketika ada anak yang tidak bisa membaca ataupun kurang lancar membaca seperti ini, saya Iya. biasanya akan memberikan jam tambahan Bu pada anak tersebut. Hmm. Jadi begitu kawannya pulang, maka si anak tadi harus tetap berada di sekolah. Paling sedikit ya setengah jam lah Bu, kadang sampai 1 jam. Disitulah kesempatan saya untuk memberikan pengayaan terutama tata cara membaca tadi, supaya anak tadi dalam target yang saya upayakan 3 bulan bisa membaca. Jadi saya Oh, berikan jam tambahannya Bu, gitu Bu. Berarti sepulang sekolah gitu ya Pak ya, Bapak Iya. kasih jam tambahan. Nah, eh, kalau semisalnya gitu kan Pak, upaya Bapak tadi ini ada kegagalannya gitu. Namanya kita beda-beda, beda anak, beda kemampuan. Nah, Bapak udah upayakan itu tadi membuat les tambahan, istilahnya jam tambahan untuk membaca. Terus ternyata nggak sampai targetnya, bisa kita kategorikan gagal lah gitu. Lalu apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, yang jelasnya Bu, kalau selama ini ya alhamdulillah Mm-mm. belum pernah gagal gitu Bu. 3 bulan sudah Iya, bisa. Tapi kalaupun pada semisal. kasus ini mengalami kegagalan, ya Mm. paling alternatif lainnya Bu, ya targetnya tadi jadi ditambahi lagi Bu waktunya gitu. Oh Kalau iya, tiga kurun bulan waktunya. ya kita buat Mm. jadi 6 bulan. Kan Mm-mm. begitu Bu. 6 bulan berarti semester ini ya minimal dia sudah bisa membaca lah Bu. Jadi semester berikutnya nanti semester genap si anak sudah bisa siap untuk mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya gitu Bu. Iya, jadi kita tambah kurun waktunya ya kan Pak. Iya, kurun waktu. Kemudian untuk masalah-masalah begini kita kan nggak mungkin melibatkan diri kita sendiri gitu ya kan Pak. Iya Bu. Jadi kira-kira siapalah orang-orang yang akan Bapak libatkan dalam hal ini untuk mensukseskannya gitu? Iya Bu. Jadi seperti biasa memang Bu, kalau dia ada permasalahan seperti ini, ya Hmm? namanya saya ini kan bawahan begitu Bu. Segala Iya, sesuatunya ya harus saya koordinasikan dengan kepala sekolah. benar. Apalagi solusi yang saya buat ini kan Bu, otomatis memakan waktu siswa. Seharusnya Mm-mm. anak tadi jam 1 sudah sampai rumah, ya bisa jadi Iya. jam 2 baru sampai rumah dia Mm-mm. karena ada jam tambahannya tadi. Berarti orang tuanya juga harus kita panggil ke sekolah, harus kita beri Oh, kabar, harus kita informasikan bahwasanya iya, iya. karena anak ibu atau anak bapak belum lancar, belum mahir membaca, maka kita buat jam tambahan kurang lebih sekitar 1 jam dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Jadi mungkin anak bapak akan lambatlah sampai di rumah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita akan memanggil orang tua, maka kita berkoordinasi dulu dengan pimpinan, yaitu dengan kepala sekolah, selaku Mm-mm. pimpinan di sekolah. Karena biasanya
Nanti kan ada surat Bu, surat untuk memanggil orang tua. Biasanya suratnya ditandatangani oleh wali kelas, kemudian nanti akan diketahui oleh kepala sekolah dan stempel begitu Bu. Jadi yang saya libatkan dalam hal ini adalah yang pertama yang kepala sekolah sebagai pimpinan, Ya, dan yang kedua benar. saya juga melibatkan orang tua Bu, orang tua siswa Baik. tersebut, dan juga melibatkan rekan-rekan guru dalam artian juga mungkin di kelas-kelas yang lain ada juga siswa yang serupa. Jadi saya minta gimana solusinya supaya si anak bisa cepat membaca. Mungkin ada metode-metode lain, trik-trik lain yang bisa digunakan untuk memperlancar atau mempercepat si anak bisa membaca begitu. Iya. Eh, terus Pak, kebetulan ini ya kan teringatnya, ini kan lagi MPLS ya kan? Kalau Iya, kelas 5 dia MPLK gitu. Nah, berarti kan baru bertemu nih sama anak-anak tadi gitu. iya Bu. Jadi menurut Bapak, eh, aksi apa gitu atau tindakan apa yang menurut Bapak itu tepat dilakukan di waktu dekat ini gitu? Kan karena Bapak kan baru bertemu dengan siswa ini tadi kan masih MPLS. Nah, eh, apa yang paling awal mau Bapak lakukan dulu dalam waktu dekat ini? Ya, yang jelasnya Bu, dalam waktu dekat ini karena juga momennya bersesuaian dia, karena biasa di Mhm, sekolah kami ini Bu, kalau tahun ajaran baru ini, MPLK ini, biasa orang tua kita iya, undang. Kan gitu. Orang mhm, tua kita undang ke sekolah, ya kita akan membicarakan kebijakan-kebijakan kelas, kemudian juga mhm, kita membentuk paguyupan kelas juga, kan gitu. Ya sembarilah tepatan orang tua tadi datang, ya kita sampaikan aja mhm. masalah si anak yang 2 orang tadi kepada orang tuanya, Bu. Itulah mungkin aksi saya yang akan saya lakukan insya Allah besok begitu. Karena besok kan terakhir MPLK-nya begitu. Karena Kamis sudah mulai belajar full, begitu Bu. Iya, baik Pak. Jadi Pak, dari cerita-cerita kita tadi ya kan, sharing-sharing kita tadi, Bapak nih ternyata menemukan ini solusinya dari apa yang mengganjal di hati Bapak gitu. Tadi Iya, sudah Bapak sebutkan, Bapak akan menerapkan les tambahan tadi ya kan, dengan iya, bantuan teman-teman rekan kerja juga apa tadi ya, eh, mengundang orang tua untuk ngobrol. Nah, jadi saya harapkan selepas ini yang Bapak sebutkan tadi sebagai solusi itu bisa diterapkan dengan baik dan kendala-kendalanya bisa selesailah dengan baik dengan solusi yang ternyata Bapak dapatkan sendiri begitu. iya Bu. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih Bu Saprida ya. Nah, Sama-sama Bapak. Kemudian Pak, setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin membuat refleksi dulu tentang kegiatan kita dan refleksi diri saya mengenai kegiatan coaching yang sudah kita lakukan. Jadi dari yang sudah berjalan tadi, kegiatan kita itu saya merasa sudah berjalan dengan baik karena saya melihat Bapak mengutarakannya dengan apa ya, dengan leluasa gitu, tidak ada istilahnya kayak tekanan, takut gitu, semua diluapkan dengan baik. Kemudian saya rasa juga saya itu masih perlu meningkatkan mungkin. Tadi waktu saya tanya, mungkin pertanyaan saya masih ada yang kurang dipahami gitu. Jadi mungkin ke depannya saya akan lebih meningkatkan lagi bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Bapak langsung dapat ini menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Kemudian lagi yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kan selama kita kegiatan ini, saya tuh berusaha supaya kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan-pekerjaan saya itu saya tinggalkan dulu, jangan mengganggu. Makanya kemarin kita ada jadwal ketemu ternyata nggak bisa. Nah, disinilah saya luangkan waktu untuk virtual lah gitu, supaya kita ketemu tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Dan saat kita melakukan coaching, saya bisa fokus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Kemudian saya merasa yang saya lakukan itu akan saya perbaiki seperti saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Mungkin di kemudian hari mungkin kita bisa melakukan coaching-coaching lagi dengan mungkin ada masalah yang baru. Nah, saya sudah bisa lebih memperbaiki itu gitu. Nah,
Kalau dari Bapak, kira-kira adakah umpan balik yang mau Bapak sampaikan terkait kegiatan kita ini, Pak? Ya, jadi ya saya sebagai Oci, ya Bu ya, Hmm? mengucapkan terima kasihlah pada Bu Saprida yang pada hari Sama-sama. ini telah melaksanakan kegiatan coaching terhadap persoalan ataupun permasalahan yang saya alami di kelas saya. Ya, dalam hal Hmm? ini dari kegiatan coaching yang kita laksanakan ini Bu, ternyata saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri yang pada awalnya saya pertamanya merasa ragu, dan mungkin Hmm. juga seperti kalau bahasanya kurang terima gitu Bu, kenapa harus ada anak yang seperti ini kan gitu. Tapi Iya, iya. ternyata dari coaching ini ternyata solusinya saya sendiri juga yang menemukan. Hmm. Artinya memang kadang manusia itu ya seperti itu Bu, perlu digali apa yang ada dalam dirinya. Terima kasih Bu atas pertanyaan-pertanyaan Ibu, karena dengan pertanyaan itu akhirnya saya bisa menumbuhkan solusi terhadap masalah saya sendiri. Ya mudah-mudahan ke depannya saya bisa ya merealisasikan apa yang menjadi solusi dari diri saya sendiri juga, dan target yang saya susun tadi mudah-mudahan tercapai, dan anak-anak saya yang 2 orang tadi Bu bisa segera bisa membaca sehingga nantinya tidak menjadi kendala ketika membawakan pelajaran-pelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama kalau gitu. Kalau gitu kita akhiri kegiatan ini ya Pak ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.